Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rifan. Akhirnya kita tiba di chapter akhir dari modul 3 Stockbit Academy. Sampai di titik ini, kita udah belajar analisa kualitatif dan analisa kuantitatif dalam analisa fundamental. Di chapter terakhir ini, kita akan pertajam lagi kemampuan kita dalam membangun dan mengelola portfolio saham kita. Sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui, seperti berapa sih saham yang pengen kamu miliki? Berapa besar persentase masing-masing saham? Dan kapan sih kamu mau jual saham itu? Nah, dalam membangun portfolio, kita bisa milih buat beli banyak atau sedikit emiten. Nah, kalau emiten yang ada di portfolio kita sedikit, itu namanya portfolio yang terkonsentrasi. Sedangkan kalau banyak, namanya terdiversifikasi. Nah, masing-masing portfolio punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kamu naruh semua uang kamu di satu saham, risiko investasi kamu jadi semakin gede. Kalau terjadi apa-apa sama perusahaan itu, atau kamu ada salah analisa, kamu bisa jadi rugi banget. Tapi kalau kamu investasi di terlalu banyak emiten, artinya kamu juga harus memonitor lebih banyak perusahaan yang kamu investasikan. Nah, daripada investasi di terlalu banyak emiten, lebih baik investasi di saham-saham yang memang kamu sudah kenal betul bisnis dan prospeknya. Selain hemat waktu analisa, kemungkinan dapat return juga jadi lebih besar. Karena kamu bisa kasih perhatian lebih untuk setiap saham yang kamu analisa. Sebetulnya, nggak ada rumus pasti untuk nentuin hal ini. Semua balik ke pengalaman dan preferensi masing-masing orang. Tapi kalau boleh saran, jangan terlalu ekstrim ya ketika menyusun portfolio. Baik ekstrim konsentrasi sampai benar-benar cuma investasi di satu saham aja, atau ekstrim melakukan diversifikasi atau investasi di terlalu banyak perusahaan. Jadi silakan kamu beli saham ketika memang saham itu udah sesuai sama kriteria kamu. Pastiin juga kalau harganya berada di range margin of safety yang udah kamu tentukan. Nah, untuk cara membeli saham, kamu bisa dengan cara nyicil atau beli lamsam alias langsung banyak. Dua-duanya bisa dipakai, jadi ya balik lagi ke preferensi kamu. Kalau kamu udah yakin banget sama saham pilihan kamu, dan kamu pikir akan ada katalis yang terjadi dalam waktu dekat, dan hal itu akan bikin orang-orang sadar soal bagusnya saham ini, kamu bisa pakai lamsam. Tapi, kalau kamu pikir harga sahamnya akan berfluktuasi dalam waktu dekat, kamu bisa nyicil, karena itu berarti kamu punya time frame lebih panjang untuk akumulasi sahamnya. Terus, sebenarnya ada nggak sih waktu yang tepat untuk ngejual? Nah, biasanya investor akan jual saham ketika terjadi hal-hal seperti harga saham udah nentu target price yang ditentuin berdasarkan valuasi. Begitu juga ketika terjadi perubahan kualitas fundamental si perusahaan yang sifatnya permanen. Karena ini bakal bikin penilaian kita sebagai investor tentang sahamnya itu jadi ikut berubah. Terus, bisa juga karena investor ketemu kesempatan investasi lain yang lebih oke. Soalnya kalau ada yang lebih baik, ya mending modalnya dipakai buat yang masuk situ dong. Dan yang terakhir, kamu juga bisa jual ketika kamu menyadari kamu melakukan kesalahan waktu menganalisa saham tersebut. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk jadi seorang investor yang sukses, penting banget untuk punya karakter humble, willing to learn, dan disiplin. Jadi, ketika kita sadar ngelakuin kesalahan, kamu akan mengakui dan mencari solusi terbaik untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tapi sebagai pemula, umum banget untuk ngelakuin kesalahan dalam investasi. Cuma ya sebaiknya kamu tahu kesalahan apa aja sih yang biasanya dilakukan sama investor pemula supaya kamu bisa terhindar dari risiko yang mungkin muncul. Beberapa kesalahan itu misalnya ikut-ikutan rekomendasi orang. Entah itu investor ngetop atau orang-orang di komunitas saham sampai influencer tanpa kamu tahu alasannya dan tanpa melakukan riset tambahan. Ini nggak baik buat perkembangan kamu sebagai investor,
Karena belum tentu orang yang kamu ikutin itu benar dan jujur dalam ngasih rekomendasi. Kamu juga pasti sering dengar kata-kata yang ngetren belakangan ini, yaitu FOMO alias Fear of Missing Out. Lihat banyak orang ramai-ramai beli suatu saham, terus karena takut ketinggalan kereta, akhirnya ikut-ikutan beli, tanpa mikirin prinsip dan strategi investasi yang udah kamu set. Selain itu, investor pemula juga cenderung punya pola pikir, pokoknya beli dulu aja kali ya, padahal belum ngelakuin riset yang cukup. Kalau kamu punya pola pikir seperti ini, sebenarnya cukup bahaya loh, karena kamu jadi nggak tahu apakah harga saham itu beneran murah, sesuai, atau malah kemahalan. Tahu-tahu pas kamu riset ternyata sahamnya kurang oke, tapi ya udah terlanjur kamu beli. Dan kadang-kadang ketika orang ngerasa udah tahu segalanya waktu belajar hal baru, mereka cenderung nggak mau dengar opini lainnya yang bisa jadi nggak sesuai sama dia. Ini juga yang sering kejadian di investor pemula pas baru mulai invest. Sikap ini perlu kamu hindarin, soalnya bisa bikin kamu jadi bias dan nggak objektif, yang justru bisa bikin keputusan investasi kamu salah. Investor pemula juga terkadang belum bisa disiplin sama rencana investasi yang udah dia buat. Gampang gonta-ganti haluan gitulah. Ngelihat investor lain yang udah untung duluan, langsung ikutan ganti teknik analisa. Padahal, supaya bisa untung secara konsisten, investor juga perlu konsisten dalam mengaplikasikan teknik analisanya. Nah, yang terakhir, investor pemula biasanya masih semangat-semangatnya nih buat invest. Saking semangatnya, bisa-bisa mereka invest nggak pakai uang dingin, alias uang yang nggak bakal digunakan dalam waktu lama. Bahkan, ada yang sampai ngutang. Ini bahaya banget guys. Risikonya terlalu tinggi karena kalian mempertaruhkan uang yang harusnya dipakai untuk kebutuhan hidup kalian, untuk investasi, yang kita semua tahu sifatnya nggak pasti. Makanya, penting banget bagi seorang investor untuk bisa ngelola risiko investasinya. Saking pentingnya, Warren Buffett sampai bilang, kalau aturan pertama dalam investasi itu adalah jangan sampai kehilangan uang. Karena kalau sampai rugi, bakal butuh effort lebih untuk balikin uang kamu. Nih, sebagai gambaran, ketika investasi kamu ngalamin loss 10%, maka untuk balikin ke nilai awal, kamu harus bisa dapat profit 11,1% dari sisa uang kamu. Oke, mungkin angka ini nggak terlalu beda jauh. Tapi apa jadinya kalau sampai kamu loss 90%? Kamu harus bisa generate profit 900% dari uang kamu sekarang. Hanya untuk balik ke nilai investasi awal. Nah, itulah kenapa Om Buffett bilang, jangan sampai rugi. Setelah memulai perjalanan investasi, penting juga untuk ngelakuin proses penjurnalan dari keputusan investasi kamu. Hal ini perlu dilakukan supaya kamu bisa mempertajam kemampuan analisa sekaligus menghindari kesalahan di aktivitas investasi sebelumnya. Beberapa hal yang bisa kamu lakukan adalah menulis alasan membeli saham, ekspektasi performa, dan potensi risiko dari perusahaan yang kamu investasikan. Kemudian, kamu juga perlu membandingkan performa perusahaan tadi sesuai dengan yang kamu ekspektasikan dengan hasil performa perusahaan yang benar-benar terjadi. Penting juga untuk melihat penyebab keuntungan atau kerugian yang kamu dapatkan setelah berinvestasi. Apakah keuntungan atau kerugian tersebut terjadi karena faktor yang telah atau belum pernah dipertimbangkan. Yang terakhir, periksa kembali apakah terdapat faktor penting yang terabaikan yang seharusnya dipertimbangkan sebelum berinvestasi. Kalau ada, jangan lupa untuk memasukkan faktor tersebut ke dalam pertimbangan untuk aktivitas investasi selanjutnya ya. Jadi intinya, ketika kamu ngebangun portfolio investasi, kamu akan butuh strategi yang sesuai dengan kondisi finansial kamu. Apakah portfolio kamu akan terkonsentrasi atau terdiversifikasi?
Rencananya mau beli nyicil atau lump sum. Kamu juga perlu hati-hati sama kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan investor pemula. Dan ingat, selalu investasi pakai uang dingin untuk jaga risiko. Karena once again, tujuan kamu investasi adalah untuk ningkatin kekayaan kamu, bukan sebaliknya. Selamat, kamu udah sampai di akhir modul 3 alias Fundamental Analysis. Selanjutnya, kamu bisa terus asah kemampuan kamu dengan baca-baca buku investasi dan pelajari berbagai jenis perusahaan yang ada di bursa. Selain itu, kamu juga bisa explore berbagai fitur yang ada di Stockbit. Kamu bisa pelajari basic-basic investasi di modul lain Stockbit Academy dan update informasi lewat Stockbit Snips. Kalau kalian masih ragu, kalian juga bisa coba-coba investasi tanpa takut kehilangan uang dengan menggunakan fitur virtual trading. Semoga pembelajaran di modul ini dan semua fitur di Stockbit bisa bermanfaat buat kamu ya.